Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa lanjutkan kembali membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Kita masih membahas tentang al-adawat an-nasibah, alat-alat penasab pada fi'il mudhari'. Yaitu kita masuk pada alat penasab yang keempat, yaitu an-masdariyah. Coba kita baca ulang dari awal untuk perkataan Ibnu Hisham untuk an-masdariyah. Ibnu Hisham mengatakan, wa bi'an al-masdariyati dhahiratan. Sebuah fi'il mudhari itu mansub dengan adanya atau dengan didahului oleh an-masdariyah dhahiratan, yang nampak. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara, ayyaghfirli. Nah, untuk mengampuni aku. Maka kata yaghfir di sini dia fi'il mudhari mansub karena didahului oleh kata an, dan annya di sini adalah an masdariyah. Ma lam tusbaq bi ilmin, ya, sepanjang dia tidak didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna yakin. Contohnya adalah kata alima dan kata-kata yang merupakan derivat dari kata alima. Apabila dia didahului oleh kata alima ataupun derivat dari kata alima, maka annya tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil di ayat 20, alima an sayakunu minkum mardha. Maka di sini meskipun didahului oleh kata an, tapi fi'il mudhari sayakunu, yakunu tetap dia marfu', tidak menjadi mansub karena di sini kata annya didahului oleh kata alima. Fa in subiqat bi dhanna, apabila didahului oleh kata dhanna ataupun derivat dari kata dhanna, fa wajhani, maka ada dua cara baca. Boleh kita rafa'kan, boleh kita nasabkan untuk fi'il mudhari'nya. Contohnya adalah wahasibu alla takuna fitnatun. Maka di sini pada alla takuna fi'il mudhari'nya yaitu takuna, di sini dia mansub karena didahului oleh kata lan, kata an pada alla. Alla di sini asalnya adalah anla, dan sebelum annya didahului oleh kata yang menunjukkan makna dhon, yaitu kata hasiba. Pensyarah mengatakan wa hadzal nasibu ar-rabi'u min nawasibil mudhari'i. Ini adalah penasab yang keempat dari alat penasab fi'il mudhari'. Wa hiya an al-masdariyatu, yaitu an masdariyah. Wa hiya aqwan nawasibi, dan dia merupakan alat penasab yang paling kuat. Li annaha ta'malu dhahiratan wa muqaddaratan. Karena dia bisa beramal baik ketika dia nampak eksplisit di dalam sebuah kalimat, atau ketika dia muqaddarah dalam keadaan implisit ataupun tidak dinampakkan dalam kalimat atau dilesapkan dalam kalimat. Wa innama akharaha al-musannifu, adapun di sini penulis mengakhirkan pembahasan al-masdariyah itu lil kalami fiha, karena panjangnya pembicaraan tentang al-masdariyah. Wa an al-masdariyatu hiya al-munsabakatu ma'a madkhuliha bil masdari. Dinamakan masdariyah karena an masdariyah ini adalah an yang al-munsabakah, yang melebur, ma'a madkhuliha, bersama dengan kata yang kemasukan an ini, bil masdari, melebur menjadi sebuah masdar, yaitu masdar muawwal. Bahasa mudahnya dinamakan al-masdariyah karena antara dia dengan kata yang kemasukan an
melebur ataupun menjadi masdar muawwal. Contohnya adalah dalam kalimat yasurruni an tazurona. Yasurruni membuatku gembira an tazurona, engkau mengunjungi kami. Maka yasurru di sini dia adalah fi'il mudhari. Kemudian ya mutakalim di sini adalah maf'ul bih. Kemudian an tazurona, satu kesatuannya dia merupakan masdar muawwal fi mahalli raf'in, berkedudukan sebagai fa'il. Fa'an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yasurru. Maka kataan dan kata-kata yang kemasukan an tersebut fi ta'wili masdarin, dia adalah masdar muawwal fa'ilu yasurru, berkedudukan sebagai fa'il dari kata yasurru. Nah, karena di sini an dan fi'ilnya ini membentuk masdar muawwal, maka bisa kita takwil ke masdar sharih, bisa kita kembalikan ke masdar sharih. Nah, apabila kita kembalikan ke masdar sharih, maka kalimat aslinya menjadi yasurruni ziyaratuka lana. Yasurruni membuatku gembira, ziyaratuka lana, kunjunganmu kepada kami. Maka ditakwil menjadi ziyaratuka lana. Wa quyyidat bil masdariyati ihtirazan min an al-mufassirati. Dan di sini quyyidat, diberikan keterangan tambahan, diberikan penjelasan tambahan, diberikan syarat bahwasanya an-nya di sini adalah an masdariyah, diberikan keterangan masdariyah ini sebagai ihtirazan, sebagai penangkal, supaya tidak dikira an-nya ini adalah an mufassirah wa an az-zaidati, dan supaya tidak dikira an-nya di sini adalah an zaidah. Kemudian juga supaya tidak dikira bahwasanya an-nya di sini adalah al-mukhaffafati min as-saqilah. An yang mukhaffafah, bentuk peringanan daripada bentuk sakilahnya, yaitu bentuk peringanan, bentuk takhfif daripada anna. Nah, sekarang kita baca untuk masing-masing macam-macam an tadi. Ada an mufassirah, an zaidah, dan an al-mukhaffafah min as-saqilah. Nah, sekarang kita baca untuk al-mufassirah. Amal mufassiratu, adapun an al-mufassirah, namanya saja al-mufassirah, maka an-nya di sini yufid, menunjukkan tafsir, menunjukkan penjelasan, yaitu an yang maknanya yaitu. Fahiyya lati ta'ti li ifadati tabyini wa tafsir. Yaitu an yang ta'ti, datang dalam kalimat ataupun terdapat dalam kalimat li ifadati tabyin, untuk menunjukkan tabyin, penjelasan, wa tafsir, dan penjelasan. Fatakunu bimakna ai al-mufassirah, sehingga dia maknanya adalah sebagaimana ai al-mufassirah, itu ai yang artinya yaitu. Ya, bahasa mudahnya an-nya di sini maknanya yaitu. Wa hiya al-masbuqatu bi jumlatin fiha maknal qauli duna hurufihi. Maka an mufassirah ini adalah yang didahului oleh jumlah, yang mana jumlah ini didahului oleh jumlah yang dia berisi maknal qaul, makna dari ucapan, duna hurufihi, bukan makna hurufnya. Jadi an-nya di sini, an-nya tidak kita terjemahkan sebagaimana an. Tapi an-nya di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pensaro, an-nya di situ adalah makna al-qaul, makna dari ucapan ataupun penjelas dari kalimat sebelumnya, tafsir dari kalimat sebelumnya. Apa makna dari kalimat sebelumnya? Diterjemahkan dengan yaitu. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Is auhayna ila ummika ma yuha." Is, ingatlah ketika auhayna, kami berikan wahyu, ila ummika, kepada ibumu wahai Musa alaihi salam, mayuha, sebagaimana yang Allah berikan wahyu kepadanya.
Ingatlah ketika kami wahyukan apa yang kami wahyukan kepada ibumu. Apa isi wahyu yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam? Isinya adalah anikdzifihi. Ya, annya di sini terjemahnya yaitu ikdzifihi. Isi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah ikdzifihi. Letakkan dia, yaitu letakkan Nabi Musa, anakmu yang masih bayi itu, fit tabuti, di sebuah peti, ya, di peti itu, fakdzifihi, kemudian ikdzifihi, ya, lemparkan dia fil yammi, di sungai itu. Maka annya di sini adalah an al-mufassirah. Nah, dia merupakan yang mana kalimat setelah an mufassirah ini merupakan penjelas dari kalimat yang terletak sebelum an mufassirah. Nah, sehingga annya di sini kita terjemahkan yaitu. Ya, ingatlah ketika Allah berikan wahyu. Ingatlah ketika Allah wahyukan apa yang Allah wahyukan kepada ibumu. Apa isi wahyu Allah? Yaitu. Nah, letakkan dia, yaitu anakmu yang masih kecil itu di peti itu, kemudian lemparkan dia di sungai itu. Maka annya di sini adalah an mufassirah. Karena kalimat setelah an mufassirah ini merupakan penjelasan dari isi wahyu yang Allah sampaikan di ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Fa jumlatu iz auhayna, maka kalimat iz auhayna dan seterusnya, fiha makna al-qawli duna hurufihi. Maka di dalamnya terdapat makna al-qaul, ya, makna dari ucapan apa yang dimaksudkan, duna hurufihi, ya, bukan sebagaimana latar hurufnya. Kemudian wa ma yuha wa ainu iktifihi fit tabuti. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan itu adalah iktifihi fit tabuti. Itu sendiri. Ya, bahasa mudahnya iktifihi fit tabut, ya, firman Allah iktifihi fit tabut itu adalah isi dari wahyu yang Allah sampaikan dengan kalimat mayuha di dalam kalimat sebelumnya. Nah, fil makna, dari sisi maknanya. Ya, maka intinya di sini adalah ketika kita jumpai bahwasanya setelah an ini merupakan penjelas daripada kalimat yang terletak sebelum an, maka annya di sini adalah an mufassirah. Yang diterjemahkan dengan yaitu. Dan an mufassirah ini tidak menjazmkan tentunya. Wa amma zaidatu, adapun an zaidah, fahiya al-waqi'atu ba'da lamma al-hiniyati. Dia merupakan an yang terletak setelah lamma al-hiniyah, yaitu lamma yang artinya ketika. Ya, bukan lamma yang artinya belum. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, falamma an ja'al bashir. Maka ketika datang al-bashir, kabar gembira. Maka di sini an-nya adalah an zaidah. Dan an zaidah yufidu at-ta'kid, menunjukkan makna penegasan. Dan dia tidak menjazmkan fiil setelah, dan tidak menasabkan fiil setelahnya. Au qabla law. Dan juga bisa pula an zaidah ini terletak sebelum kata law. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa allawistaqamu 'ala thariqah. Dan seandainya Allah di sini an law. Nah, maka di sini antara ketemu nun sukun dengan lam, maka di sini dileburkan jadi satu, diidghamkan menjadi Allah. Allah, sungguh seandainya mereka istaqamu, nah, istiqomah, yaitu istiqomah di atas jalan Islam, ya, ala thariqah, ya di atas jalan, yaitu di atas jalan Islam, la asqainahum, maka sungguh akan kami berikan mereka minum ma'an, dengan air ghadaqa, yang banyak. Maksudnya adalah Allah akan beri rizki yang banyak.
Sungguh seandainya mereka istiqomah di atas jalan Islam, maka benar-benar akan kami berikan kepada mereka rizki yang banyak. Allah ibaratkan dengan la asqainakum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan berikan kepada mereka minuman dengan minuman yang banyak. Maksudnya adalah rizki yang banyak. Maka di sini pada allawis taqamu. Allawis taqamu ini aslinya adalah kataan, kemudian kemudian setelahnya adalah kata law. Maka itu adalah an zaidah, yaitu an yang terletak setelah kata lama yang artinya adalah ketika, atau dia terletak sebelum kata law. Dan karena dia zaidah, tambahan, itu tambahan dalam i'rab, maka dia menunjukkan taqwiyah fil makna. Wa hiya tufidu taqwiyatal makna wa tauqidahu. Maka dia menunjukkan taqwiyatal makna, penguatan makna pada kalimat, wa tauqidahu, dan penegasan makna kalimat. Maka di sini secara i'rab dia adalah zaidah, namun secara makna dia adalah ziyadatut ta'kid, menambah penegasan makna dalam kalimat. Ibnu Hisham mengatakan malam tusbaq, ya, sepanjang dia tidak didahului oleh, dan seterusnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham di awal penjelasan beliau, malam tusbaq bi ilmin, ya, sepanjang dia tidak didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna yakin, contohnya adalah kata alima atau yang semisalnya. Maka apabila an masdariyah ini didahului oleh kata alima atau yang semisalnya, maka dia tidak lagi menasabkan fi'il mudhari. Pensyarah mengatakan hadza fi bayani dhabiti an al-masdariyati. Maka ini merupakan penjelasan dhabit, syarat untuk an masdariyah, ya, supaya dia beramal menasabkan fi'il mudhari. Ya. Wa tafriqu bainaha, dan pembedaan antara dia wa baina an al-mukhaffafati min as-sakilati allati tuzkaru fi babi inna. Dan untuk membedakan antara dia, yaitu an masdariyah, dengan an mukhaffafah min as-sakilah, dengan an yang merupakan bentuk takhfif dari sakilah, yaitu dari kata anna. Allati tuzkaru fi babi inna, yang nanti akan disampaikan di bab inna. Ya, maka di sini qaid ataupun syarat malam tusbaq bi ilmin, sepanjang dia tidak didahului oleh kata alima atau yang semisalnya, maka ini adalah syarat untuk annya adalah an masdariyah, supaya dia terbedakan dari an al-mukhaffafah min as-sakilah. Itu untuk pembeda apakah ini an masdariyah ataukah an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Ya, artinya kalau didahului oleh kata alima ataupun kata yang semisalnya yang menunjukkan makna yakin, maka an-nya di situ adalah an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Ya, yang mana takhfif dari kata anna, an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna ini nanti akan disampaikan di bab tentang inna. Walil farqi bainal masdariyah wal mukhaffafah naqulu, dan untuk membedakan antara an masdariyah dan an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna, naqulu, kita katakan i'lam, ketahuilah, anna li an salasa halatin, sesungguhnya untuk an itu ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama adalah an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal yaqini wa tahaqquqi, didahului oleh kata-kata yang menunjukkan atas makna yakin dan tahakkuk, dan tetapnya terjadinya sesuatu. Menunjukkan atas makna yakin dan tahakkuk, dan ya, tegas terjadinya sesuatu. Contohnya adalah kata alima, mislu alima. Contohnya adalah fi'il alima. Wa aikona. Kemudian yang kedua adalah kata aikona. Aikona artinya meyakini.
wa nahwihima, dan kata-kata yang semisal keduanya. Nah, apabila dia didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna yakin, contohnya alima, aikona, dan yang lain, fahadihi mukhaffafatun minas sakilah. Maka an-nya di situ adalah an yang merupakan bentuk takhfif dari bentuk sakilahnya. Bahasa mudahnya, maka an-nya di situ adalah merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Karena dia bentuk takhfif dari kata anna, dan anna ini adalah termasuk saudarinya inna, maka dia tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Maka dia menasabkan isim dan menasabkan khobarnya. Walaha salah satu ahkamin. Dan dia punya tiga hukum. Dan dia punya tiga hukum. Yang pertama adalah an-nasmaha yakunu dhamir as-sa'ni mahdhufan. Isim dari an yang merupakan bentuk takhfif dari anna tersebut, dia merupakan dhamir sa'an. Dan dhamir sa'annya di sini mahdhuf dalam kasus kita ini, tidak dimunculkan dalam kalimat, dilesapkan dalam kalimat. Kita lihat di footnote nomor 1 untuk dhamir sa'an. Apa yang dimaksud dengan dhamir sa'an? Nah, dhamir sa'an adalah dhamir ya'ti fi sadri jumlatin ba'dahu. Dhamir sa'an adalah sebuah dhamir yang datang di awal jumlah yang terletak setelahnya. Tufasiru yang dia fungsinya adalah tufasir, menjelaskan dilalatahu, kandungan dari jumlah tersebut, wa tubayyinu al-murada minhu, dan menjelaskan maksud darinya. Sumiya bidzalika, dhamir sa'an dinamakan dhamir sa'an li'annahu yurmazu lisya'ni, atau li'annahu yurmazu lisya'ni, karena dia dirumuskan sebagai lambang untuk sya'an. Apa yang dimaksud dengan sya'an? Ya, sya'an arti asalnya adalah keadaan. Yang dimaksud dengan sya'an di sini adalah madmunul kalam, kandungan kalimat. Wa min ahkamihi, dan di antara hukumnya adalah annahu ya'udu ala ma ba'dahu. Nah, dia kembalinya kepada kata setelahnya. Ya, umumnya dhamir itu kembalinya kepada kata sebelumnya. Kalau dhamir sya'an, dia kembalinya kepada kata setelahnya. Ya, sebagaimana kita ketahui untuk masalah dhamir, untuk mengetahui dhamir itu siapa yang dimaksudkan, maka kita lihat di kata sebelumnya. Contohnya misalkan, Ja'a Muhammadun thumma yadkhulu ilal masjid, misalkan. Ja'a Muhammadun thumma yadkhulu ilal masjid. Thumma dakhala ilal masjid. Muhammad datang, kemudian dia masuk masjid. Maka pada thumma dakhala, atau dakhala di sini memiliki fa'il, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Siapakah yang dimaksudkan dengan huwa di sini? Maka dia kembalinya kepada kata Muhammad di kalimat sebelumnya. Maka umumnya dhamir dia kembalinya kepada kata di kalimat sebelumnya. Namun untuk dhamir sa'an, dia kembalinya kepada kalimat setelahnya. Wa annahu labudda an yakuna mubtada'an aw isman linnasikhin. Dan dia harus berkedudukan sebagai mubtada atau berkedudukan sebagai isim untuk salah satu nawasikh. Ya, kana dan saudari-saudarinya, inna ataupun saudari-saudarinya. Wa anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan. Dan kalimat penjelas dari dhamir sa'an tersebut tidaklah kecuali berupa jumlah, berupa kalimat. Yang mana ya, kalimat ini takunu khobaran lahu au linnasikhi. Itu nanti akan menjadi berkedudukan sebagai khobar untuk dhamir sa'an tersebut, atau menjadi khobar untuk salah satu dari nawasikh. Wa sighatuhu huwa au hiya. Dan sighah dari dhamir sa'an itu cuma dua saja, boleh jadi huwa, boleh jadi hiya, ya, ataupun
bentuk dhamir mutasil dari keduanya, hu, ha, fala yakunu lil musanna wala lil jam'i, dan dia tidak berbentuk dhamir musanna dan juga tidak berbentuk dhamir jama'. Ya, maka kespesialan atau keistimewaan dhamir sya'an yang pertama adalah dia menunjukkan keadaan ataupun kandungan kalimat. Jadi tidak diterjemahkan dengan dhamir sya'annya ini, tidak diterjemahkan dengan umumnya dhamir, diterjemahkan dengan dia ataupun yang lainnya. Karena dia semata-mata menunjukkan sya'an, ya, kandungan kalimat. Kemudian yang kedua adalah dhamir sya'an ini kembalinya ke kalimat setelahnya. Bukan kembalinya kepada kalimat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah kalimat dia berkedudukan sebagai mubtada atau dia berkedudukan sebagai isim dari salah satu nawasih, kana atau saudari-saudarinya, inna atau saudari-saudarinya. Kemudian yang ketiga, khobar dari dhamir sya'an itu adalah berupa jumlah. Ya, khobar dari dhamir sya'an berupa jumlah. Atau dengan kata lain, setelah dhamir sya'an itu adalah jumlah, yang mana jumlah ini nanti berkedudukan sebagai khobar dari dhamir sya'an atau dia berkedudukan dari khobar dari nawasih yang mendahului dhamir sya'an tersebut. Kemudian yang selanjutnya, dhamir sya'an itu senantiasa berbentuk ghaib mufrad, yaitu berbentuk dhamir huwa ataupun bentuk mutasil dari huwa yaitu hu, atau berbentuk hiya atau bentuk mutasil dari hiya yaitu ha. Maka dia tidak bisa berbentuk ganda, tidak bisa berbentuk dhamir jama'. Baik, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.